Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, oke. Ini sorry, baru dibuka HP-nya. Ya, kita sampai jam berapa bisa ini? Anda bebas hari ini? Ada kelas, Pak, jam Ya. 10. Jam 10 ya, oke. Kita sampai jam 10 kurang lah ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Lah ini untuk selanjutnya bisa nggak tiap hari Senin? Insya Allah bisa, Pak. Jadi jam Bisa, Pak. 8 ya. Jadi kita sepakati jam setengah 8 ya. Iya. Oke, baik, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi untuk selanjutnya nanti kita tiap hari Senin jam setengah 8. Oke. Iya. Iya, jadi terakhir kita berbicara tentang apa? Integral Fourier ya. Iya Iya, kan ya? Pak. Integral Iya, Pak. Fourier. Terus Iya, Pak. yang apa tugasnya dari bab berapa yang sudah dikerjakan? Untuk tugasnya sendiri, kemarin hanya latihan, Pak. Hanya latihan. Dari Bapak cuma latihan doang. Oke. Yang transformasi Fourier, Pak. Transformasi Fourier ya. Ya, Iya. itu kan di chapter berapa itu? Kalau di bukunya chapter berapa? Tahu nggak? Sebentar, Pak. Erwin Kreyszig. Ya udah nanti saya lihat ya. Oke, ini kita akan masuk ke persamaan diferensial parsil ya. Kita akan masuk ke persamaan diferensial parsil. Ya, saya akan share materinya. Ini tolong dibuat saya jadi host ya, biar saya bisa share. Sudah, Pak. Oke. Ya, sudah muncul di layar saudara? Sudah, Pak. Oke. Jadi kita berbicara tentang persamaan diferensial parsil ya. Partial differential equation, PDE. Nah, ini tentu kita dulu di PISMAT 1 berbicara tentang persamaan diferensial biasa, PDB ya. Nah, perbedaannya di mana? Kalau PDB itu berarti pakai D ya, D, yaitu D pakai DDX. DDX ya toh? DDX atau DY-DX. Nah, kalau sekarang berarti persamaan diferensial parsil itu pakai do. Do X, ada nanti do Y. Ya begitu, jadi persamaan yang mengandung do ya, do. Jadi persamaan diferensial parsil yang mengandung diferensial parsil, seperti itu. Perbedaannya hanya di situ. Tapi cara menyelesaikannya juga berbeda. Ya, jadi kalau di sini disebutkan apa? Suatu PDA, partial differential equation, is an equation that contain one or more partial derivative of an unknown function that depend on at least two variable. Jadi suatu persamaan diferensial parsil itu terdiri dari satu atau lebih derivatif dari fungsi yang tergantung dari paling sedikit dua variabel. Jadi kalau hanya satu variabel disebut persamaan diferensial biasa. Jadi berarti kita mencari suatu fungsi paling sedikit dua variabel, berarti lebih dari dua variabel ya boleh. Nah, biasanya yang kita ambil variabelnya itu di sini kalau variabelnya dua, variabel bebasnya dua berarti X dan Y gitu. Usually one of this deal with time. Jadi biasanya salah satu dari variabel tersebut adalah waktu. Karena biasanya proses fisika itu ya, proses fisik itu selalu tergantung pada waktu. And the remaining with space. Dan yang lain adalah
mengenai variabel ruang, spasial, space ya. The most important PDA are the wave equation. Jadi persamaan diferensial parsil yang paling utama itu adalah salah satunya adalah apa? Persamaan gelombang. That can model, yang dapat memodelkan getaran dari dawai and the vibrating of membran. Jadi membran ya, seperti kalau di dangdut itu namanya apa itu, gendangnya itu. Nah, kan ada itu membrannya. Kemudian yang kedua adalah apa? Persamaan difusi panas ya, difusi panas untuk distribusi temperatur di dalam suatu batang atau suatu kawat ya. Dan persamaan Laplace untuk persamaan potensial. Jadi sebetulnya yang kita lihat sini persoalan-persoalan fisis ya. Persamaan gelombang itu nanti ada getaran dari dawai dan getaran dari membran. Kemudian persamaan panas, difusi panas, berarti distribusi temperatur. Berarti biasanya di sini kita bicara konduksi panas. Jadi kalau salah satu titik dipanaskan pada suatu lempengan lembaran suatu logam, maka bagaimana distribusi temperatur di seluruh logam tersebut, seperti itu. Ya, demikian juga kalau di suatu logam dipanaskan. Dan yang ketiga itu adalah persamaan Laplace untuk menyelesaikan persamaan potensial listrik sampai medan listrik. Sebab kita tahu di dalam kelistrikan kita ada hubungan antara medan listrik dan potensial listrik, kan itu. Jadi nanti tentu yang kita mau cari adalah solusi dari persamaan diferensial. Sama dengan persamaan diferensial biasa, kita mencari solusinya. Jadi kalau di dalam persamaan diferensial biasa, kita mencari solusi Y sama dengan fungsi X yang memenuhi persamaan diferensial. Demikian juga di dalam persamaan diferensial parsil ini. Nah, kalau kita misalkan variabel tidak bebasnya itu U-nya itu fungsi X dan Y. Berarti persamaan yang terdiri dari diferensial parsil terhadap X dan diferensial parsil terhadap Y. Nah, kita cari solusinya U sama dengan fungsi X dan Y yang memenuhi persamaan diferensial parsil tersebut, gitu. Jadi kuncinya sama, kita mencari fungsi yang memenuhi persamaan diferensial, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi kalau di persamaan diferensial biasa, kita bisa menyelesaikannya itu dengan pemaktoran, atau dengan menggunakan kalau persamaan diferensial order 1, kita dengan integral. Kalau persamaan diferensial order 2, kita memaktorkan, atau dengan menggunakan koefisien tak tentu, dan sebagainya. Tapi kalau di dalam persamaan diferensial nanti, maka langkahnya adalah kita kembalikan dia menjadi persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial parsil, kita kembalikan ke persamaan diferensial biasa, maka persamaan diferensial biasa itu nanti kita selesaikan, begitu. Nah, itu nanti yang disebut mengembalikan dari persamaan diferensial parsil ke persamaan diferensial biasa itu dengan cara yang kita sebut separable equation, jadi pemisahan variabel. Jadi kalau tadi persamaan diferensial itu, parsil itu ada derivatif terhadap X dan derivatif terhadap Y, maka nanti kita pisahkan variabelnya sehingga kita peroleh dua persamaan diferensial biasa terhadap X dan terhadap Y. Seperti itu. Kemudian nanti kita masukkan yang disebut syarat batasnya. Jadi sering juga disebut persamaan diferensial parsil ini dengan masalah syarat batas ya. Itu kalau Anda baca buku ada beberapa yang menyatakan gitu. Masalah syarat batas. Jadi syarat batas yang menentukannya. Ya. Nah, jadi di sini kalau dilihat important second order PDA. Jadi persamaan diferensial parsil yang penting dalam order 2. Yang pertama itu adalah one dimensional wave equation. Jadi persamaan gelombang satu dimensi, yaitu tadi getaran dawai. Kemudian persamaan
difusi panas satu dimensi. Ya, jadi kawat. Kawat itu kalau salah satu ujungnya dipanasi, bagaimana temperatur di sepanjang kawat, seperti itu. Yang kedua, ketiga itu adalah apa? Two-dimensional Laplace equation. Jadi persamaan Laplace dua dimensi. Berarti di sini apa? Perhatikan, kalau persamaan gelombang yang nomor satu itu adalah apa? U-nya itu fungsi gelombang. Jadi fungsi dari X dan T. X dan T, ya. Sedangkan yang nomor 2 itu adalah apa? U-nya itu adalah temperatur. Temperatur yang tergantung pada X dan T. Yang kedua itu adalah apa? Potensial yang tergantung dari X dan Y. Nah, yang keempat itu adalah apa? Juga persamaan diferensial parsial untuk apa namanya? Untuk persamaan potensial, tapi yang kita sebut itu sebagai apa? Persamaan Poisson. Jadi perbedaannya dengan nomor 3 itu adalah apa? Ruas kanan daripada persamaan diferensial parsialnya itu di nomor 3 0, di nomor 4 itu tidak 0, tapi suatu fungsi. Yang nomor 5 adalah two-dimensional wave equation. Jadi two-dimensional wave equation tadi itu mencakup apa? Membran. Nah, kemudian yang keenam, persamaan Laplace 3 dimensi, gitu. Persamaan Laplace 3 dimensi. Nah, ini sebetulnya ada 6 persamaan diferensial nanti yang akan kita bahas, tapi mungkin nanti saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, cara itu dipakai nanti untuk sampai nomor 6, ya, seperti itu. Tentunya juga di buku ini bisa Anda baca dengan lengkap caranya bagaimana. Now, a solution of PDA in some region R of the space of the independent variable is a function that has all the partial derivative appearing in the PDA in some domain D. Jadi solusi persamaan diferensial, partial differential equation itu di dalam suatu daerah R pada suatu ruang dengan variabel bebasnya adalah fungsi dari derivatif yang muncul pada PDA. Jadi artinya apa? Kalau pada persamaan diferensial parsial itu derivatifnya terhadap X dan terhadap Y, maka apa? Variabel bebasnya adalah X dan Y. Atau kalau tadi apa? T dan X, maka variabel bebasnya adalah apa? Waktu dan X. Jadi posisinya X, waktunya T. Tapi kalau seperti dalam persamaan Poisson tadi, apa namanya? Persamaan yang keberapa itu? Keempat apa kelima itu? Laplace itu berarti apa? U-nya itu tergantung dari X dan Y. Dan seperti itu. Jadi variabel bebasnya. Nah, jadi kita misalkan R-nya itu terletak di dalam daerah D, yaitu domain. Nah, ya, kemudian kita tentukan apa? Persyaratan batasnya, persyaratan batas terhadap posisi dan persyaratan batas terhadap waktu. Kalau terhadap waktu disebut apa? Initial value problem. Persamaan apa? Syarat awal dan syarat akhir. Kalau syarat batas itu berarti apa? Di X-nya dan atau di Y-nya. Kalau awal dan akhir itu berarti di waktunya, kan begitu. Jadi persamaan diferensial ini sangat ditentukan oleh syarat batas dan syarat awalnya. Seperti itu, karena nanti akan kita kembalikan ke persamaan diferensial biasa, dan nanti kita masukkan syarat awal dan syarat batasnya untuk mencari konstanta-konstanta dari solusi umumnya. Seperti itu. Pada umumnya, the totality of solution, jadi totalitas dari persamaan diferensial parsial tersebut sangat luas. Sebagai contoh, fungsi dari U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, atau U sama dengan E pangkat X cos Y, atau U sama dengan sin X cos hiperbolikus Y, atau U sama dengan ln dari X kuadrat plus Y kuadrat, yang semuanya itu adalah
berbeda satu dengan yang lain, tapi merupakan solusi dari persamaan 3 tadi. Persamaan 3 itu yang mana ini? Persamaan 3 itu adalah persamaan Laplace ini. Jadi, kalau itu kita masukkan ini, ada 1, 2, 3, 4 persamaan ini bisa masuk ke persamaan apa? Diferensial yang nomor 3 ini, Laplace equation ini dipenuhi. Jadi kalau kita masukkan U-nya seperti itu ke dalam persamaan ini, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu 0, dipenuhi. Ketiga, keempat-empatnya itu memenuhi. Jadi itu yang kita sebut nanti solusi umum. Jadi solusi umumnya itu bisa seperti itu. Tapi dengan memasukkan syarat batasnya, syarat batas untuk X dan syarat batas untuk Y, maka nanti apa? Solusinya menjadi tunggal. Gitu. Jadi makanya disebut sekali lagi bahwa masalah persamaan diferensial parsil ini sering juga disebut masalah syarat batas. Ya. Initial value problem. Atau boundary condition gitu ya. Initial condition. Jadi ada dua, boundary condition dan initial condition. Nah, teorema yang fundamental daripada solusinya itu adalah berlakunya superposisi. Jadi kalau U1 solusi, U2 solusi, maka apa? U sama dengan kombinasi linear dari U1 dan U2, yaitu C1, U1, ditambah C2, U2 juga merupakan apa? Solusi. Di mana C1 dan C2 itu adalah apa? Suatu konstanta-konstanta. Gitu. Nah, ini kita akan sekarang berbicara tentang apa yang saya sebut tadi, solution by separating variable. Use a Fourier series. Jadi nanti itu Pak, kita menggunakan pemisahan variabel, kemudian nanti solusinya kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan apa? Deret Fourier. Jadi di persamaan diferensial parsil itu nanti yang kita gunakan deret Fourier dan integral Fourier. Jadi ini kita lanjutkan pekerjaan kita dari, berarti ini Anda bisa lihat ini di bukunya Erwin Krejcik chapter 12 ya. Nah ini berarti kita melanjutkan ke seksi 12.2 yaitu solution by separating variable. Ini, kalau yang 12.1 itu berarti pengantar tadi dari bentuk persamaan diferensial parsil tersebut. Sekarang yang 12.2 ini adalah solution by separating variable. Kalau Anda baca nanti di bukunya. Di mana kita modelkan, kita buat modelnya adalah apa? Getaran dari suatu dawai. And obtain the one-dimensional wave equation. Jadi dari situ nanti dari getaran dawai itu kita akan memperoleh apa? Persamaan gelombang satu dimensi, yaitu X. Tapi tergantung pada waktu. Gelombang itu adalah fungsi waktu dan fungsi ruang. Ruangnya adalah X satu dimensi dan waktunya bebas. We now have to complete the model by adding additional condition and then solving the resulting model. Nah, sekarang kita kemudian selesaikan secara lengkap modelnya dengan menambahkan apa? Tambahan kondisinya tadi, syarat batas atau syarat awal tadi, kemudian kita selesaikan untuk memperoleh model yang kita dapatkan. The model of vibrating elastic string, jadi model dari persamaan getaran elastik dari suatu dawai, yaitu biola, contohnya seperti apa? Getaran dari dawai biola consist of the one-dimensional wave equation. Itu. Jadi dawai biola atau gitar, kan begitu. Dawainya tentunya. Maka di sini persamaannya adalah apa? D2U. Yang tadi itu persamaan gelombang satu dimensi, D2U dt kuadrat sama dengan C kuadrat D2U dx kuadrat. Dengan C sama dengan apa? T per rho. Ini sebetulnya kalau di fisika dasar berarti Anda sudah pelajari ini, di mana ini adalah dari percobaan Melde, C-nya itu. Jadi ini kalau bagaimana memperoleh persamaan diferensial ini bisa Anda perhatikan di bukunya, penurunannya bagaimana memperoleh persamaan diferensial parsil ini, sehingga dari situ juga nanti C-nya akan ketemu seperti ini. C-nya itu adalah
kecepatan rambatnya. C adalah kecepatan rambat dari gelombang pada dawai tersebut. T itu adalah tegangan dawai, dan rho itu adalah massa persatuan panjang. Jadi kalau Anda masih ingat itu di percobaan MELD di fisika dasar. Nah, kita tentu mencari tadi fungsi yang kita cari yang memenuhi persamaan ini adalah U, fungsi dari X dan T. Nah, kemudian itu tadi kita mencari UXT, sebuah partial differential equation that we have just obtained, jadi seperti yang sudah kita dapatkan dari sini, dan dengan beberapa tambahan persyaratannya, which we shall now drive. Jadi sekarang akan kita peroleh itu dengan menggunakan tadi apa? Separasi variabel, pemisahan variabel. Since the string is fastened at the end, jadi karena dawainya itu terus diikat pada ujung-ujungnya, berarti syaratnya adalah apa? Tentu di ujung-ujungnya apa? Tidak bergetar, berarti simpangannya adalah 0. Pada X sama dengan 0, berarti U harus 0. Ya, jadi kalau kita lihat gitar dawainya seperti ini. Jadi kalau ada dawai begini, ini kita ikat di sini. Ya kan seperti tali gitar itu kan diikat di dua ujung ini. Berarti di sini apa? Sini kita sebut X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan L. Nah, pada X sama dengan L, maka simpangannya haruslah, U-nya haruslah apa? 0. Demikian juga pada X sama dengan apa? L, maka U-nya itu harus sama dengan apa? 0 juga. Inilah yang kita sebut sebagai syarat batasnya. Nah, kemudian syarat awalnya itu apa? Mula-mula dawai ini diapakan? Jadi misalnya kalau kita supaya dawainya bergetar itu kan mula-mula apakah dibuat begini? Seperti ini, disimpangkan dulu gitu. Jadi persamaan simpangan ini seperti apa? Nah, ini apa? U0X seperti apa? Ini kita baca mula-mulanya berarti T-nya 0, X-nya seperti apa? Ini yang kita sebut U pada T sama dengan 0. Jadi inisial value problemnya mula-mula bagaimana? Gitu. Jadi ada 3 syaratnya. T sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan L, yaitu di batas-batasnya. Gitu. Nah, dari sinilah nanti kita peroleh solusi yang memenuhi syarat batas tersebut. Dan yang memenuhi syarat batas ini hanya satu. Itu maksudnya. Oke, sampai di sini gimana? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Lebih lanjut, bentuk daripada gerak atau dawai tersebut akan tergantung pada simpangan awal. Simpangan awal tadi dawainya itu kita tarik atau diapakan. Gitu. Initial deflection ya, pada T sama dengan 0. Kita misalkan itu berarti dia hanya fungsi dari X, dan dari situlah nanti kita jabarkan apa? Deret Fourier-nya. Kita sebut itu pada T sama dengan 0, berarti dia fungsi dari X saja. Initial velocity-nya pada T sama dengan 0. Kita sebut itu Gx. We just have the initial condition. Jadi initial condition-nya itu adalah apa? Ux0 sama dengan fungsi X, dan Ut X0 sama dengan Gx, yaitu kecepatan. Jadi Ut di sini itu adalah apa? Do T dari U pada T sama dengan 0 gitu. Jadi kecepatan, karena ini diturunkan terhadap waktu berarti kecepatan. Sedangkan ini apa? Bagaimana simpangannya mula-mula. Jadi seperti tadi, apakah kita tarik seperti tadi, dawainya itu kita tarik begini mula-mula atau tidak? Atau bisa saja nanti misalnya gini, seperti ini. Apakah mula-mulanya begini atau tidak?
kemudian kita lepaskan. Jadi seperti itu yang disebut syarat awalnya. Ya, untuk seluruh X antara 0 sampai L-nya, kan begitu. Jadi kita sekarang memperoleh solusi dari persamaan diferensial parsil 1 yang memenuhi kondisi 2 dan 3. Jadi persamaan diferensial tadi ini persamaan diferensial 1 dengan syarat batas yang kedua ini, yaitu apa? U di syarat batas di X sama dengan 0, syarat batas di X sama dengan L, dan kemudian yang ketiga syarat awal di 0, di T sama dengan 0, dan syarat awal kecepatannya pada T, kecepatan awalnya bagaimana gitu. Jadi ada 4 syarat batas. Jadi tergantung nanti dari persoalannya. Nah ini untuk persoalan getaran dawai itu berarti ada 4 syarat batas. Jadi ini langkah-langkahnya adalah seperti ini ya. Jadi langkah-langkahnya tadi kita tentukan dulu syarat-syarat batasnya, persamaan diferensialnya sudah jelas begini. Persamaan ini persamaan diferensial getaran dawai, di mana C itu C kuadrat itu adalah T per rho. Dengan syarat batas X sama dengan 0 seperti apa? Berarti ini fungsi dari waktu, karena T-nya bebas. Dan demikian juga di X sama dengan L, fungsi dari waktu, tapi itu harus 0. Jadi kapan saja dia harus 0, jadi dia tidak bergetar. Untuk semua T. Kemudian kita masukkan syarat awal. Mula-mula kawaknya seperti apa bentuknya. Dan dia berupa fungsi X. Dari sinilah nanti kita memperoleh deret Fourier. Dan dari B ini kecepatannya seperti apa kecepatannya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pemisahan variabel. Nah, jadi kita akan melakukan ini dengan 3 langkah seperti berikut. Yang pertama adalah memisahkan variabel. Jadi kita tahu tadi bahwa U-nya itu apa? Ya, U-nya itu tadi fungsi X dan T itu kita pisahkan menjadi fungsi X saja, dan kita sebut itu Fx, dan fungsi dari T saja. Jadi merupakan UXT-nya itu perkalian dari fungsi X saja kali fungsi G, fungsi T saja. Yang fungsi X itu kita sebut Fx, yang fungsi T kita sebut GT, dan gitu. Nah, itu nanti kita masukkan ke persamaan diferensial 1 tadi, maka kita perolehlah 2 persamaan diferensial biasa dalam F dan G, seperti itu. Ya, jadi langkah kedua, nah kita tentukan tadi setelah dari masukan ini tadi diperolehlah persamaan diferensial nanti apa? D2F dx kuadrat plus sesuatu ya sama dengan apa gitu. Dan kemudian yang kedua adalah apa? D2 dt kuadrat plus sesuatu sama dengan apa. Nah, dari sini ini tentu apa? F ini, D ini G, ya ini G. Karena sudah terhadap waktu. Jadi karena kita berasal dari persamaan diferensial parsil orde 2, nah tentu persamaan diferensial biasanya juga akan orde 2. Nah, dari sini dapat F, dari sini dapat apa? G. Nah, kita masukkan syarat batas. Maka kita masukkanlah nanti hasilnya. Jadi kemudian langkah kedua ini apa? Kita tentukan ini tadi, kita dapatkan selesai menyatakan apa? F dan G, langkah kedua. Nah, langkah ketiga itu apa? Kita gunakan apa? Deret Fourier untuk menentukan apa? Koefisien dari persamaan solusi yang kita peroleh daripada F dan G. Gitu.
maka kita perolehlah solusi daripada persamaan diferensial parsil tersebut. Itu yang disebut 3 langkah ya. Nah, dalam cara pemisahan variabel, method of separating variable or product method, we determine solution of the wave equation 1 of the form. Jadi kita dapatkan UXT itu kita nyatakan tadi Fx kali GT kan itu. Maka ini diperoleh ini. Bisa diterima nggak ini? Du2U du T kuadrat adalah apa? Ya karena F-nya itu adalah fungsi X, maka yang diturunkan terhadap waktu hanya G, kan itu. Du2U du X kuadrat, maka yang diturunkan hanya F, karena F lah yang merupakan fungsi dari X, kan gitu. Ya, nah kita lihat bagaimana ini, apa namanya, ini yang perlu dipahami ya. Ini. Jadi dari du2U du X kuadrat itu menjadi apa? Du2F G kali apa? Ini sama saja ini sebetulnya dengan G du2F du X kuadrat dx kuadrat, kan jadi seperti itu. Jadi terjadi sekarang persamaan diferensial biasa dalam D. Nah, sedangkan ini adalah apa? Ini sama dengan apa? F du2 G dt kuadrat, kan begitu. Jadi persamaan diferensial biasa dirubah menjadi persamaan diferensial parsil, dikembalikan menjadi persamaan diferensial biasa dalam T dan dalam X. Jadi kita akan memperoleh dari satu persamaan diferensial parsil menjadi 2 persamaan diferensial biasa. Seperti itu. Nah, jadi ini. Jadi tadi sekali lagi kita harus ingat tadi apa? Persamaan diferensial pertamanya ini adalah apa? Jadi kalau kita ingat tadi awalnya adalah dari persamaan ini. Dari persamaan ini. Du2U du T kuadrat sama dengan C kuadrat du2U du X kuadrat ya. Ini tadi yang harus kita ingat itu. Ya, jadi tadi mana tadi itu? Jadi tadi itu kan kita harus dari sini. Du2U du T kuadrat du2T kuadrat sama dengan apa? Du2U ini C kuadrat du X kuadrat. Kan ini. Nah, ini kita ganti tadi dengan apa? F D2 G D T kuadrat. Sedangkan ini tetap C kuadratnya ada di sini. Ini menjadi G D2 F D X kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan seper FG. Gitu. Nah, berarti F ini, kalau ini saya bagi dengan seper FG, F-nya akan hilang. Maka akan diperoleh nanti apa? Du2G D2T kuadrat. Ini yang hilang G-nya, F-nya muncul. Jadi apa? Ini G ya di sini ya. Per G ya, ini per G.
kali 1/G. Yaitu G-nya ini. Dan ini sama dengan C kuadrat, G-nya yang hilang, ini C kuadrat per F. D2 F dx kuadrat, kan seperti itu. Oke? Nah, atau C-nya itu bisa ke sini, jadi seperti C kuadrat. Jadi kita peroleh sekarang seperti ini. Ya, ini. Nah, jadi sekarang itu kan ini sekarang kita lihat. Ini itu adalah apa? Fungsi T ya, tergantung dari T saja. Sedangkan ini itu tergantung dari X. Jadi perhatikan, yang di sebelah kiri ini selalu harganya tergantung dari waktu. Sedangkan di sebelah kanan ini harganya selalu tergantung dari X saja. Jadi kapan saja harus sama dengan di mana saja gitu. Nah, satu-satunya yang bisa memenuhi itu adalah kalau mereka konstan gitu. Jadi saya buat analoginya begini. Kalau Anda itu apa? Anda punya duit, tapi kan apa? Anda belanjakan duitnya. Anda belanjakan itu apa? Tergantung pada waktu. Jadi, tapi si B membelanjakan duitnya tergantung tempatnya. Tapi apa? Perubahan waktunya oleh si A dan perubahan tempatnya oleh si B harus sama. Nah, satu-satunya jalan adalah bahwa duitnya itu harus konstan gitu. Nah, dari sini konstanta ini K ini adalah suatu konstanta. Nah, konstanta K ini apakah positif atau negatif atau seperti apa nanti akan kita tentukan. Kita peroleh itu dari persoalan yang muncul. Seperti itu ya. Nah, jadi ini konstanta. Nah, berarti dari sini muncullah apa? Dua persamaan diferensial biasa, yaitu apa? G. Nah, yang titiknya di atas ini adalah apa? Turunan terhadap waktu. Berarti apa? Ini K C kuadrat, ini C ya, kali G. Ya, kali G. Dan yang kedua itu adalah apa? F. Berarti ini apa? F aksen itu apa? Turunan terhadap posisi. Dan itu sama dengan apa? K kali F. Kan begitu. Nah, kita dapatkan sekarang jadi ada dua persamaan diferensial biasa. Sebab G titik double ini berarti apa? D2 ini tadi apa? G ini perhatikan, G ini adalah apa? Ini adalah D2 G dt kuadrat. Dan F aksen itu adalah apa? Double aksen sama dengan apa? D2 F dx kuadrat, kan begitu. Jadi kita peroleh sekarang dua persamaan diferensial biasa, yaitu di dalam G terhadap waktu dan di dalam F terhadap apa? X, kan itu. Nah, ini tentu kita selesaikan dengan cara apa? Persamaan diferensial biasa. Nah, yang pertama kita harus tentukan K-nya dulu. K-nya itu apa gitu. Ya, sampai di sini gimana? Ada yang perlu ditanya? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Ya, tentu sekali lagi nanti juga bisa Anda baca bukunya untuk lebih jelas pelan-pelan diikuti ya. Jadi tidak ada kesulitan sebetulnya. Cuman agak panjang jalannya itu aja karena nanti dari sini aku masuk lagi ke Fourier. Kan begitu. Nah, kemudian dari sini kita dapatkanlah dua persamaan diferensial biasa, yaitu yang ini tadi. Dari sini muncullah, dari sini muncullah, dari tadi
Ini muncul dalam persamaan diferensial dalam X, F double aksen min KF ya sama dengan 0. Dan G double aksen min C kuadrat K kuadrat G sama dengan 0. Nah dari sini langsung kita dapatkan solusinya apa? Apa solusi dari F? Dari sini kan sebetulnya kan ini bisa kita buat jadi begini kan. D2F min KF sama dengan 0. Dan ini kan kita lihat ini Pak, kalau dalam persamaan diferensial biasa kan D kuadrat min K. F sama dengan 0, sehingga ini kita faktorkan D min akar F, akar K, kali apa? D plus akar K, ya, F itu sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan menurut aturan dari persamaan diferensial biasa, maka kita dapatkan bahwa F itu adalah apa? Sama dengan A, E pangkat min. Ini pangkat akar K. X ditambah apa? B, E pangkat min akar apa? KX. Itu. Nah dari sini, jadi solusinya seperti ini, min akar KX. Betul? Nah, dari sini juga bisa kita dapatkan ini apa? Dari sini G-nya apa? Dengan cara yang sama kan apa? D. Cuman D kuadratnya di sini dengan D kuadrat sini terhadap X, ini D kuadratnya terhadap T. Min C kuadrat K kali G. Ini ya. Ini sama dengan 0. Maka dengan cara yang sama juga nanti akan difaktorkan ini menjadi D min apa? C akar K kali D plus C akar K kali G ya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan G-nya adalah apa? Dengan cara yang sama tadi G sama dengan apa? D A, B, C. Jadi ini C, konstanta C, E pangkat akar, ini C akar K, kali T, ditambah D, E pangkat min, C akar K, kali T. Kan begitu. Nah ini solusi umumnya seperti ini. Jadi kita dapatkan bahwa U-nya itu tadi apa? U-nya itu kan F kali G. Berarti ini sama dengan apa? Dalam kurung A, E pangkat akar K, X, ditambah B, E pangkat min akar K, X, kali apa? C, E pangkat C akar K, T, ditambah D, E pangkat min C akar K, T. Ini seperti ini. Nah, baru kemudian kita masukkan apa? Syarat batas atau syarat awal. Nah, bagaimana menggunakan syarat awalnya? Ya dimasukkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, step 2, satisfying the boundary condition 2.
Jadi memenuhi persamaan, memenuhi apa? Syarat batas yang kedua, yaitu apa? U0-nya F0 harus 0 ini, ya, harus 0. Dan ULT-nya harus 0. Jadi kalau saya masukkan X-nya 0, maka dia harus 0. Jadi kalau kita lihat di sini, perhatikan. Jadi masukkan X-nya 0, maka apa? E pangkat K, akar K, ditambah B kali E pangkat min akar K, kali 0 ya. E pangkat itu berarti apa? Dari sini apa yang kita dapatkan? Kalau kita masukkan X-nya 0 ke sini. X-nya 0, berarti kita dapatkan E pangkat 0 kan 1. E pangkat min 0 juga 1. Jadi kita dapatkan apa? Dari syarat batas ini kita dapatkanlah apa? Dari sini. Berarti A tambah B, ya toh? A tambah B kali ini. Jadi karena ini tentu apa? Kapan saja tentu ini tidak mungkin 0. Kalau ini 0 juga, ya berarti tidak ada solusi. Jadi A tambah B itu harus sama dengan apa? 0. Berarti A sama dengan apa? Min B. Kan begitu. Dari syarat batas X sama dengan 0, kita dapatkan A sama dengan min B. Ya, karena tadi apa? U-nya itu harus 0 pada saat X sama dengan 0, sedangkan di sini apa? Tidak kita ambil bahwa ini 0. Karena apa? T-nya bebas kapan saja. Jadi kalau kita ambil bahwa E pangkat C K T 0, berarti apa? Ya kapan saja dia bergetar tidak menyimpang berarti. Berarti kalau tidak menyimpang ya tidak ada gelombang. Kalau tidak ada bergetar dawai ya tidak ada gelombang, kan seperti itu. Jadi kita dapatkan A sama dengan minus B. Oke, bisa diikuti ya. Nah, dari sini itu berarti apa? We show that K must be negative. For K equal 0, the general solution 5 is ini. Jadi kalau K-nya sama dengan 0, maka persamaannya dari 5 itu, yang 5 yang mana? Ini. Kalau K-nya sama dengan 0. Jadi kalau K-nya sama dengan 0, berarti turunan keduanya sama dengan 0. Berarti kan turunan kedua sama dengan 0 itu hanya dipenuhi kalau dia itu apa? Seperti ini. Turunan ini F sama dengan AX plus B. Turunan keduanya ini kan sama dengan 0 kan itu. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, kita selesaikan yang kelima, langkah kelima. Langkah kelima itu yang ini. Ini tadi, ya. Dengan menggunakan tadi itu. Dengan memasukkan X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Jadi, dari sini, jika G kita ambil 0, maka apa? Kapan saja dan di mana saja, maka F kali G sama dengan 0. Tidak ada artinya, tidak ada arti fisis. Dan ini tidak sesuai dengan apa? Secara fisis. Karena apa? Kalau tidak ada menyimpang, dawainya tidak bergetar, berarti tidak ada gelombang. Jadi berarti G-nya itu tidak sama dengan 0. Dan akibatnya apa? Dari persamaan 7, F0 itu yang harus sama dengan 0 dan Fl sama dengan 0. Maka F-nya ini, maka kita menunjukkan bahwa K harus negatif. Kenapa harus negatif? Dari mana dapatnya K harus negatif?
Iya, jadi tadi kan kita dapatkan seperti ini dengan mengambil, kita pilih misalnya Pak. Jadi supaya muncul hanya tanpa akar gitu, kita gantilah Pak. K-nya itu mu kuadrat, positif. Kan itu, positif. Maka didapatkan seperti ini. Jadi dengan memasukkan tadi seperti tadi itu apa? Kita masukkan X-nya 0, berarti terjadi apa? Kalau X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, maka kita dapatkan tadi apa? Bahwa ini kan F-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, maka harus berlaku F sama dengan 0, gitu. Berarti itu tadi kan apa? Kita dapatkan tadi, dari sini kita dapatkan A sama dengan apa? Min B. Ya, jadi dari 8. 8 itu yang mana? Ini, dari sini. Dari 8 ini kita dapatkan F sama dengan 0 seperti sebelumnya. Jadi A sama dengan min B. Nah, sekarang juga dari kalau X-nya sama dengan L, apa yang terjadi? Ini kan X sama dengan 0. Kalau kita buat apa? X sama dengan L bagaimana? Ini juga harus memberikan apa? F juga 0. Kan itu. Karena dia tidak bergetar. F sama dengan 0 juga. Jadi berarti apa? Jadi ini kan kita sebutlah ini A ya. A kali apa? E pangkat apa? Mu L dikurang E pangkat min mu L. Ini harus sama dengan apa? Sama dengan 0. Ya karena pada X sama dengan L juga apa? Simpangan harus 0. Jadi juga tadi apa? G-nya tidak 0 karena kalau dia 0 itu berarti tidak punya arti fisis. Jadi yang F-nya yang 0. Jadi pada saat X sama dengan 0, maka apa? Di X sama dengan 0 dan di X sama dengan L, maka kita dapatkan seperti ini. Karena kalau mu-nya tidak 0 dan L-nya tidak 0, maka ini tidak mungkin 0. Ini tidak mungkin 0. Maka satu-satunya yang mungkin 0 adalah apa? A sama dengan 0. Nah, kalau A sama dengan 0 berarti B juga sama dengan 0. Ya kan itu. Jadi A sama dengan min B. Jadi kalau A sama dengan 0, B sama dengan 0 berarti tidak ada juga artinya. Karena kalau itu A sama dengan 0, B sama dengan 0, nah kapan saja, di mana saja berarti apa? U-nya itu juga 0. Jadi tidak bisa A sama dengan apa namanya? Ini positif nggak bisa. Maka pilihan lainnya adalah apa? Ya K-nya ini kita ambil negatif, yaitu apa? Min P kuadrat. Nah, P-nya itu apa? Suatu bilangan. Jadi kita dapatkanlah seperti ini. Nah, dengan demikian, maka kita dapatkan fx-nya itu ini. Kalau P-nya ini seperti ini, maka solusinya adalah ini. Nah, dari sini berarti kita masukkan apa? Syarat batasnya, X sama dengan 0. Dan F itu akan 0. Nah, dari sini apa yang kita peroleh? Berarti apa? A, A cos 0 ditambah. Jadi kalau kita masukkan X-nya 0, berarti apa? Tambah 0. Dan ini harus 0. Berarti apa? A-nya 0. Dari sini kita dapatkan A-nya sama dengan 0. Boleh nggak A-nya sama dengan 0? Nggak apa-apa, karena masih ada B. B-nya belum tentu. Nah, kita masukkan apa? Syarat kedua apa? X sama dengan L. Maka kita dapatkan apa? A-nya kan sudah 0. Berarti apa? Karena A sudah 0, berarti apa? Kita lihat hanya apa? B sin PL.
itu sama dengan 0. Nah, ini pilihannya ada dua, apakah B-nya yang 0 atau sin PL-nya yang 0. Kalau kita ambil B-nya yang 0, berarti apa? Ini kembali lagi seperti tadi, berarti F-nya selalu 0. Di mana saja selalu 0, berarti tidak punya arti fisis. Maka pilihan yang mungkin adalah sin PL sama dengan 0. Sin PL hanya pada saat X sama dengan L 0. Berarti apa? Ini mungkin saja, jadi sin PL sama dengan 0. Betul? Sin PL sama dengan 0, artinya apa? Berarti PL-nya itu apa? Harganya tertentu, yaitu apa? N kali V. Dengan N itu apa? Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kan begitu. Dan itu tidak masalah. Jadi ada syarat di sini, berarti P itu nanti adalah harus sama dengan apa? NP per L. Kan begitu. P yang kita pilih di sini itu tadi. P yang di sini. P ini harus sama dengan NP per L. Jadi dari situ kita bisa dapatkan solusinya. Jadi kita dapatkan sekarang bahwa F itu adalah apa? F itu adalah F-nya sekarang jadinya, jadi F-nya itu adalah apa? Ya B, E pangkat apa? Mu-nya kita ganti dengan P. Jadi kita dapatkan seperti apa tadi? Nih, berarti B sin NP per LX. Ini F-nya. Nah, sekarang F-nya sudah dapat segini, ya kita cari G-nya kan gitu. Oke, jadi ini F-nya ya, sudah dapat F-nya ini. Jadi F-nya seperti ini dengan harga P-nya NP per L kan gitu. Ya, oke, bisa diikuti ya. Ya, untuk yang lebih jelasnya nanti Anda harus lihat di bukunya. Nah, ini jadinya kan ini sama dengan ini, sehingga P sama dengan NV per L, dan F-nya itu kita sebut Fn, karena tergantung daripada N ini. Jadi sebetulnya ini kenapa ini ada muncul N, N-nya ini datang dari sini. N ini. Karena harga F ini tergantung dari F, dari N. Jadi N berapa kita ambil kan itu. Dan ini kalau di dalam gelombang tergantung pada menentukan apa? Frekuensi nanti. Ya, jadi F-nya sudah kita temukan, itu ini. Sekarang kita mencari apa? G. Jadi sekali lagi di sini sampai di sini berarti apa? Kita sudah dapatkan tadi bahwa harus kita dapatkan tadi bahwa K-nya itu apa? K-nya itu harus sama dengan min P kuadrat. Dengan P sama dengan NP per L. Itu. Gitu? Itu diminta dari syarat-syarat batas tadi. Mau nuntut harus seperti itu. N-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang harga P sama dengan NP per L kuadrat itu kita masukkan pada G ini. Jadi kita dapatkan ini tadi yang apa namanya, lambda N ini adalah apa? Lambda N ini kuadrat ini sama dengan apa? C kuadrat min C kuadrat kali P kuadrat. Kan begitu. Sehingga lambda N adalah
Cn V per L. Nah, dari situ nanti kita turunkan, kita peroleh. Jadi dari situ kita dapatkanlah sekarang itu apa? G-nya. Jadi G-nya itu dari sini kita dapatkan apa? Lambda N sama dengan Cp sama dengan Cn V per L. Sehingga G-nya seperti apa? G-nya itu adalah seperti ini, GNT-nya, karena G juga tergantung dari N, kita sebut Gn. Sehingga U-nya itu adalah apa? GF kali G menjadi apa? Jadi tadi kan kita sudah dapatkan bahwa U-nya itu apa? U-nya itu kan UXT sama dengan Fx kali GT. Nah, karena kita dapatkan F-nya itu adalah Fn dan G-nya Gn, ya ini menjadi UN kan itu. Nah, seperti ini UN-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan Bn dan Bn bintang kan itu. The function are called agent function. Jadi ini kita sebut sebagai fungsi agent. Ya, fungsi agent. Fungsi agent itu kalau di PISMAT 1, agent itu artinya apa? Pribadi, karakteristik. Jadi agent itu karakteristik function. Jadi fungsi karakteristiknya. And the values lambda n disebut sebagai harga karakteristiknya. Itu dari spektrum. Jadi spektrum daripada gelombang tersebut. Jadi nada-nada dari dawa itulah nanti bisa kita tentukan dari harga N tersebut, ya. Ya, seperti itu. Discussion of agent function. Jadi diskusi tentang fungsi agent atau fungsi karakteristik. Jadi itu menentukan tadi adalah apa? Spektrum itu berarti apa? Nada-nada yang bisa dihasilkan oleh dawai. Jadi kalau seperti Anda dulu di SMA, dawa itu ada nada atas pertama, nada dasar, nada atas pertama, atas kedua, dan seterusnya kan gitu. Nah, jadi seperti ini N sama dengan 1, ini sebagai nada dasar, nada atas kedua, frekuensinya 2 kali lipat, frekuensinya 3 kali lipat, frekuensinya 4 kali lipat, seperti itu. Ya. Nah, inilah bentuk daripada gelombangnya. Jadi tergantung daripada T-nya, maka gelombangnya bisa seperti ini. Jadi kalau dawa itu kita getarkan, lama-lama kan amplitudonya mengecil terhadap waktu, terus diam, kan seperti itu. Ini sudah menjadi apa? Ketetapan yang kita sebut ini sebagai simpul, ini yang kita sebut sebagai apa? Perut, kalau di dalam gelombang di fisika dasar. Nah, jadi langkah ketiga itu adalah solusi untuk seluruh persoalannya, solusi lengkapnya, yaitu dengan menggunakan apa? Deret Fourier. Jadi UXT-nya tadi kita sudah dapatkan, yaitu menjadi sigma daripada UNXT, N mulai dari 1 sampai tak berhingga. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian kita ambil apa? Syarat awal, T-nya sama dengan 0, apa yang kita dapatkan? Jadi UX0 itu sama dengan fungsi X tadi.
Ini fungsi X-nya seperti ini. Jadi nanti BN-nya ini kita dapatkan dari fungsi X-nya seperti ini. Seperti apa? Maka BN-nya itu kita dapatkan dari deret Fourier seperti ini. Fungsi X-nya. Nah, fungsi X tadi itu kan ditentukan dari syarat awal seperti apa. Jadi fungsi X-nya itu ditentukan. Nah, dengan fungsi X-nya ditentukan, maka harga BN-nya ini akan diperoleh. Dan juga nanti harga BN aksen. Karena ini kan apa? BN cos dan BN sin. Jadi kalau Anda masih ingat deret Fourier, jadi koefisien cos dan koefisien sin. Kan begitu. Nah, BN aksen juga bisa dicari, maka didapatkan BN aksen seperti apa? Dengan menggunakan deret Fourier. Jadi BN aksennya diperoleh dari kecepatan awal, sedangkan BN diperoleh dari bentuk dawai secara awal bagaimana GX-nya itu apa tadi? Fx-nya ini. Jadi Fx-nya ini sekali lagi diperoleh dari mana? Fx-nya ini diperoleh dari Ux0. Itu sama dengan apa? Fx. Jadi mula-mula seperti apa? Dawainya itu. Nah, kemudian sedangkan ini tadi, ini untuk yang Fx-nya ya. Sedangkan untuk Gx-nya ini, yaitu kecepatan awalnya, diperoleh dari mana? Dari sini itu diperoleh dari Gx-nya ini. Jadi Gx-nya itu adalah apa? Gx-nya itu Gx-nya itu sama dengan apa? UT pada X,0. Itu kecepatan awalnya seperti apa. Jadi harus diketahui. Nah, dari situ kita bisa menentukan secara lengkap bagaimana nada-nada dari dawai tersebut. Seperti itu. Ya, itu mengenai persamaan gelombang satu dimensi. Mana? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, jadi itu tadi persamaan, menyelesaikan persamaan diferensial parsil dari apa tadi? Jadi sekali lagi, kita tadi kan apa? D2U dt kuadrat ditambah apa? D2U C kuadrat ya. Itu sorry, ini bukan ini. Ini saya hapus dulu. Jadi D2U dt kuadrat itu sama dengan tadi apa? C kuadrat Do2F, Do2U, Do X kuadrat. Jadi kita dapatkan UXT-nya itu sama dengan apa? Sigma daripada UNXT. N-nya mulai dari 1 sampai tak berhingga. Dan ini tadi sama dengan apa? BN. Ini menjadi sigma dari BN.
Cos apa tadi? Ya, nanti kita lihat ditambah apa? BN bintang sin NPX per apa? NP per L kali T. Ini juga sin NP per L kali T dikalikan dengan apa? Sin NP per L kali X. Dengan BN-nya tadi adalah itu, BN sama dengan apa tadi itu? Integral seper apa? Seper L ya. Integral dari 0 sampai L, dari min L sampai L, yaitu apa? Fx cos apa? NVX, NV per LX, DX kan itu. Dan B bintangnya juga seperti apa? BN bintangnya seperti apa? Ini. Ini yang kita dapatkan. Jadi harus cari nanti untuk mendapatkan sampai ke sini itu dari sini ya, dari sini masuk ke sini. Maka tadi masukkan syarat batas untuk X, syarat batas untuk T. Dimasukkan dan diperolehlah UXT sama dengan sigma UNXT, yaitu sigma dari BN cos NPX per L kali T ditambah BN bintang sin NP per L kali T kali sin NP per L kali X. Nah, BN dan BN aksen dicari dari deret Fourier. Itu. Jadi agak panjang. Tapi kalau sudah terbiasa nanti langsung itu bisa diloncat-loncat itu kemana arahnya. Gitu. Itu mengenai persamaan gelombang satu dimensi. Nah, nanti tentu seperti tadi kita akan masuk lagi nanti persamaan difusi panas untuk satu dimensi. Kemudian dari situ baru masuk ke persamaan apa namanya? Persamaan Laplace dua dimensi. Ya, ini. Jadi sekali lagi di awalnya memang kita karena mulai dari pemisahan variabel sampai sini sampai nanti mencari solusi umum dari pemisahan variabel. Jadi perhatikan ya, langkahnya adalah persamaan diferensial parsilnya apa. Jadi Anda harus hafal persamaan diferensial parsil untuk gelombang satu dimensi seperti apa, persamaan gelombang dua dimensi seperti apa. Jadi gelombang tiga dimensi belum kita pelajari karena itu nanti kita pelajari kalau kita sudah masuk di elektrodinamika ya, elektrodinamika itu elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang mengisi ruang. Tapi kalau gelombang-gelombang mekanik itu ya seperti bunyi boleh mengisi ruang. Tapi kalau getaran dawai satu dimensi, getaran membran masih dua dimensi. Kemudian nanti apa? Difusi panas satu dimensi, difusi panas dua dimensi, persamaan potensial dua dimensi dan tiga dimensi. Jadi itu aja. Jadi sekali lagi tolong itu dipelajari. Ya, sebagai latihan nanti Anda bisa lihat di bukunya ya, subseksi mengenai gelombang satu dimensi. Jadi kalau saya mau share dulu bukunya, ya biar Anda lihat itu nanti.
Ya, halo. Jadi ini saya share sedikit di bukunya ya. Ya, ini adalah problem set di 12.3. Nah, inilah yang digambarkan di sini adalah bentuk fungsi X-nya. Ya, bentuk fungsi X-nya. Jadi kalau di sini soal yang Anda harus selesaikan nanti dicoba ini adalah apa? Mencari solusi persamaan gelombang pada dawai satu dimensi dengan apa? Fungsi X-nya itu adalah seperti yang tertera pada 1 sampai berapa? 1 sampai 10 ini, ya, ini. Jadi nanti di situ sudah disebutkan di situ misalnya apa? Kan di sini. Jadi tentukan UXT untuk kawat L sama dengan 1 dan C kuadrat sama dengan 1. Nah ini, jadi dengan menggunakan itu, kemudian apa? When the initial velocity is 0, jadi kecepatan awalnya 0, jadi UTXT 0. Tapi UX0-nya seperti ini. UX0-nya seperti pada 1 sampai 10 tersebut ya. Jadi nanti dicoba. Bisa dipahami? Jadi Anda ada tugasnya yaitu soal nomor 1 sampai 10 dicoba. Minggu depan itu saya minta untuk menunjukkan solusinya seperti apa. Jadi nanti yang membooking itu supaya nanti semua semua kita yang masuk join itu bisa share screen ya. Jadi nanti saya minta Anda menunjukkan mana pekerjaannya, ya silakan. Mau Anda kerjakan nomor berapa terserah. Jadi saya pakir supaya semua bekerja, jadi sama saja. Yang mengerjakan untuk 1 itu berarti yang NIM-nya berakhiran 1. Yang mengerjakan nomor 2, NIM-nya berakhiran 2, dan seterusnya. Yang nanti berakhiran 0 berarti mengerjakan nomor 10, kan begitu. Ya, saya rasa itu ya tugasnya ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi minggu depan kita kembali lagi mulai jam 7:30 dan Anda sudah punya solusi dari soal nomor 1 sampai 10 seperti apa. Ya, itu supaya diperhatikan. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Silakan kalau ada bertanya. Ada yang mau Izin ditanya? bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk nilai K itu akan selalu diketahui di soal atau boleh tergantung kita ya, Pak? Bebas gitu. Ya, bebas karena di sini nilainya disebut K saja. Yang ditentukan tadi kan panjangnya kawatnya 1, C kuadratnya 1, kan itu. Tapi K-nya itu kan sudah merupakan sembarang bebas saja. Oke? Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi seperti nomor 5 misalnya, Anda harus cari fungsi X-nya itu. Jadi persamaan dari dawai yang berbentuk segitiga itu. Jadi persamaannya fungsi X-nya seperti apa? Itu persamaan garis yang dawainya begini. Demikian juga nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Fungsi X-nya harus dicari. Ya, oke? Kan kalau kecepatan awalnya UTXT-nya itu kan sudah ditentukan 0 kan itu. Jadi untuk mencari BN dan BN bintangnya harus dicari dari ini. Saya rasa begitu. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup berarti kita akhiri ya.
Oke, selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas untuk sesi-sesi berikutnya dari mata kuliah yang lain. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak, terima kasih Pagi Pak. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.